saya Bidan Sri Landari. Saya bidan yang akan bertugas pada sore hari ini, yaitu melakukan perlindungan kebidanan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan cukup menarik ya, yaitu untuk mencegah kesehatan anak-anak kita, yaitu tentang pentingnya imunisasi untuk kesehatan anak dan masyarakat. Imunisasi ini adalah langkah awal pencegahan yang sangat efektif untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit berbahaya, terutama terhadap anak-anak kita ya, yang tubuh kembangnya atau yang daya tahan tubuhnya itu masih berkembang. Sebelumnya ibu tahu nggak apa itu imunisasi? Enggak. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan. Imunisasi ini sendiri adalah proses pemberian vaksin ke tubuh untuk merangsang sistem kekebalan agar membentuk antibodi. Nah, vaksin ini akan membantu tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit tertentu di masa depan. Selain itu ada juga loh pentingnya imunisasi. Jadi ada 3 nih yang paling penting. Yang pertama yaitu mencegah penyakit berbahaya. Imunisasi ini dapat mencegah atau melindungi anak dari berbagai penyakit seperti campak, polio, hepatitis B, difteri, terus juga bisa mencegah dari tetanus dan batuk kerjan. Yang kedua itu bisa melindungi anak dan lingkungan. Dengan imunisasi kita tidak hanya melindungi anak kita sendiri, tetapi juga dapat mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Apalagi yang namanya anak-anak kan sering main ya sama teman-temannya di lingkungan luar, kayak main kotor-kotoran dan lain-lain. Jadi adanya imunisasi atau vaksinasi ini bisa mencegah penyakit dan membuat daya tahan tubuh anak tuh bisa lebih kuat. Selanjutnya yang ketiga itu bisa mengurangi resiko komplikasi. Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seringkali berisiko menyebabkan komplikasi serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya ibu tahu nggak jadwal imunisasi untuk anak itu? Tahu. Nggak tahu. Nah, di sini ada jadwalnya nih Bu. Ini sesuai atau menurut dengan Kementerian Kesehatan. Jadi pemberian imunisasi itu wajib diberikan dari bayi baru lahir sampai dengan bayi usia 9 bulan. Nah, untuk yang pertama, bayi baru lahir itu bisa diberikan imunisasi hepatitis B. Nah, untuk usia bayi 2 sampai dengan 4 bulan, ibu bisa memberikan imunisasi DPT HB/HIV polio. Nah, untuk usia bayi 9 bulan bisa diberikan imunisasi campak atau rubella untuk mencegah terjadinya campak pada bayi. Nah, selanjutnya ada nih ternyata mitos dan faktanya tentang imunisasi yang katanya imunisasi itu menyebabkan efek samping serius. Padahal faktanya efek samping imunisasi itu umumnya ringan, seperti demam rendah atau nyeri di lokasi suntikan atau biasanya di bekas suntikan itu ada merah-merah ya. Nah, kalau misalkan terjadi demam pada anak-anak itu sebenarnya adalah hal yang biasa, kecuali kalau memang demamnya tinggi itu bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Nah, pada resiko ini juga jauh lebih kecil dibandingkan bahaya penyakit yang dicegah. Nah, mitos yang kedua ini, anak yang sehat katanya nggak membutuhkan imunisasi, padahal anak sehat tetap memerlukan imunisasi untuk perlindungan jangka panjang. Selanjutnya ada peran orang tua dalam imunisasi. Nah, jadi pentingnya peran orang tua itu memastikan anak mendapatkan imunisasi tepat waktu. Yang pertama, pastikan berkonsultasi dengan tenaga medis jika ada keraguan. Terus bawa anak ke posyandu, puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk melakukan imunisasi. Nah, yang ketiga itu menyimpan catatan imunisasi dengan baik. Nah, penting banget nih Bu menyimpan catatan imunisasi dengan baik supaya nanti kita tidak lupa, apalagi untuk ibu-ibu yang punya bayi ya, supaya nanti waktunya itu sesuai dengan usia bayi dan dosis yang diberikan sesuai dengan usia bayi. Juga ibu tahu nih nanti apa sih vaksin yang atau imunisasi yang dikasih ke anak saya itu apa gitu. Jadi kesimpulannya, imunisasi ini adalah hak setiap anak untuk hidup sehat dan terlindung dari penyakit. Sebagai orang tua dan masyarakat, mari kita dukung program imunisasi demi masa depan yang lebih baik. Dengan imunisasi, kita berkontribusi menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Jadi, udah selesai nih pembahasan kita tentang imunisasi. Nah, saya akhiri, mungkin mohon maaf jika memang kurang jelas atau ada kata-kata yang tidak sesuai. Mungkin nanti di waktu yang akan datang kita bisa membicarakan atau
melakukan penyuluhan kembali tentang imunisasi ini lebih lanjut. Kalau gitu, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasi dan perhatiannya ibu-ibu semua. Selamat sore.